Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah, mahasiswa program studi Sarjana Terapan RPL kelas Parepare, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kementerian Kesehatan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan mikroskopis TBC sebagai pemenuhan tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahayu SPD MPD. Sebelum kita membahas mengenai pemeriksaan mikroskopis TBC, maka kita bahas dulu mengenai TBC itu sendiri. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB yang menyebar ketika orang yang sakit tuberkulosis menularkan bakteri ke udara, misalnya batuk. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat mengenai organ tubuh lainnya. Tuberkulosis dapat menyerang siapa saja dan di mana saja. Tuberkulosis bisa berakibat fatal, tetapi dalam banyak kasus, tuberkulosis dapat dicegah dan diobati. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung yang bermutu merupakan komponen penting dalam program penanggulangan tuberkulosis, baik untuk diagnosis tuberkulosis di pasienkes yang tidak memiliki akses ke tes cepat molekuler atau TCM maupun untuk pemantauan pengobatan. Hasil pemeriksaan dahak yang bermutu merupakan hal yang penting untuk menetapkan klasifikasi penderita, keputusan untuk memulai pengobatan, dan menyatakan kesembuhan pasien tuberkulosis. Prosedur pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembuatan apusan dahak, yang kedua yaitu fiksasi sediaan dahak, yang ketiga pewarnaan sediaan, yang keempat pembacaan sediaan, kemudian standar penilaian kualitas atau quality control. Untuk pembuatan apusan dahak, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama yaitu kaca sediaan yang baru dan bersih, kemudian bambu atau lidi dan tusuk gigi, tang yang digunakan untuk memipihkan bambu untuk mengambil sampel dahak, pensil 2B, lampu spiritus, bunsen, pinset, wadah pembuangan lidi bekas, flash desinfektan, kemudian desinfektan bisa Lysol 5% atau alkohol 70% ataupun hipoklorit 0,5%. Untuk pembuatan apusan dan pengeringan, caranya yang pertama yaitu ambil contoh uji dahak pada bagian yang purulen dengan lidi yang telah dipipihkan dengan tang. Sebarkan di atas kaca dengan bentuk oval 2x3. Ratakan dengan tusuk gigi membentuk spiral kecil-kecil, keringkan pada suhu kamar. Kemudian masukkan lidi dan tusuk gigi bekas ke dalam wadah yang dilapisi plastik di bagian dalam berisi desinfektan. Kemudian dengan pinset sediaan kaca dijepit dan fiksasi 2-3 kali melewati api bunsen. Pastikan apusan menghadap ke atas. Untuk pewarnaan sediaan menggunakan metode Zell-Nielsen. Adapun prinsip pewarnaan dari metode Zell-Nielsen ini yaitu Mycobacterium tuberculosis mempunyai lapisan dinding lipid atau mycolip acid yang tahan terhadap asam. Proses pemanasan mempermudah masuknya karbonfluksin ke dalam dinding sel. Dinding sel tetap mengikat zat warna karbonfluksin walaupun didekolorisasi dengan asam alkohol. Nah, untuk peralatan yang digunakan untuk pewarnaan Zell-Nielsen, yang pertama yaitu rak pewarnaan, pinset atau penjepit kayu, air mengalir atau botol semprot air, lampu spiritus atau sulut api, rak pengering, pengatur waktu, dan regensia Zell-Nielsen. Untuk pewarnaan sediaan, caranya yaitu letakkan sediaan yang sudah kering di atas rak menghadap ke atas dengan jarak antara satu sediaan dengan sediaan yang lain minimal 1 jari. Kemudian sediaan ditetesi dengan larutan karbonfluksin 1% melalui corong yang dilapisi kertas saring dimulai dari ujung kaca sediaan hingga menutupi seluruh permukaan kaca sediaan. Kemudian panaskan sediaan dengan sulut api sampai keluar uap, jangan sampai mendidih,
dinginkan selama minimal 10 menit. Setelah itu, bilas sediaan secara perlahan dengan air mengalir. Jangan menyiramkan atau menyemprotkan air tepat pada apusan, buang sisa air pada sediaan. Kemudian pada tahap dekolorisasi, tuangkan asam alkohol 3% pada sediaan, biarkan selama 3 menit, lalu bilas dengan air sampai bersih, sampai tidak tampak sisa zat warna merah. Bilas dengan air mengalir. Bila masih tampak warna merah, lakukan dekolorisasi ulang 1 kali, bilas dengan air mengalir, buang sisa air. Bila masih tampak warna merah, maka lakukan lagi dekolorisasi selama 1 kali. Kemudian untuk pewarnaan latar, tuangkan metilen blue 0,1% hingga menutupi seluruh sediaan dan biarkan selama 1 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir, keringkan sediaan pada rak pengering. Pada gambar di sini adalah contoh sediaan dahak yang baik dengan ukuran 2x3 cm, letaknya di tengah, ketebalan baik, rata dan bersih, dan pewarnaannya baik. Pada tahap pembacaan sediaan dahak, gunakan lensa objektif 10 kali untuk menentukan fokus. Kemudian teteskan minyak imersi 1 tetes, putar lensa objektif ke 100 kali. Untuk pembacaan sediaan dahak, kita mulai dari ujung kiri ke ujung kanan, minimal 108 pandang pada garis horizontal terpanjang. Untuk pelaporan hasil pemeriksaan BTA, maka kita menggunakan skala IUATLD, di mana negatif tidak ditemukan BTA minimal dalam 100 lapangan pandang, scan T ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang, ditulis jumlah BTA yang ditemukan, misalnya ditemukan 3 BTA dalam lapangan pandang, maka ditulis 3 BTA, jangan ditulis scan T saja. 1 flash ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang, kemudian 2 flash ditemukan 1-10 BTA setiap 1 lapangan pandang, diperiksa minimal 50 lapang pandang. Kemudian 3 flash ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapang pandang, diperiksa minimal 20 lapang pandang. Kemudian untuk standar penilaian kualitas atau quality control, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kualitas contoh uji. Untuk spesimen dahak yang berkualitas baik, maka akan ditemukan leukosit PMN lebih dari 25 per lapangan pandang pada perbesaran 10x10. Bisa dilihat gambarnya pada slide. Kemudian ditemukan makrofag pada perbesaran 10x100 atau BTA yang menumpuk. Yang kedua yaitu ukuran sediaan dahak. Pada slide ada gambar yang menunjukkan bahwa contoh sediaan dahak yang baik. Pada gambar pertama, gambar kedua menunjukkan contoh sediaan yang tidak baik karena terlalu kecil dan tidak rata. Kemudian pada gambar ketiga, contoh sediaannya terlalu besar dan tidak rata. Yang ketiga yaitu ketebalan. Penilaian ketebalan dapat dilakukan sebelum pewarnaan dan pada saat pemeriksaan mikroskopis. Penilaian ketebalan sebelum pewarnaan dilakukan dengan meletakkan sediaan sekitar 4 cm di atas kertas. Penilaian ketebalan dapat juga dilakukan setelah sediaan dahak diwarnai. Pada sediaan yang baik, sel leukosit tidak tampak bertumpuk atau one layer cell. Keempat yaitu kerataan, bisa dilihat pada slide. Pada gambar pertama merupakan sediaan yang baik, sediaannya rata dan tidak terlihat daerah yang kosong. Kemudian sediaan yang kedua, sediaannya terlalu tebal dan ada bagian yang terkelupas, kemungkinan karena difiksasi sebelum kering atau pencucian dilakukan langsung di atas apusan. Kemudian sediaan yang ketiga, sediaannya tidak rata, tidak dilakukan perataan dengan membuat spiral-spiral yang kecil. Untuk pewarnaan, pada sediaan yang baik tampak jelas kontras antara warna BTA dengan warna latar.
bersih dan tidak tampak sisa zat warna. Bisa dilihat gambarnya pada gambar pertama, kemudian gambar kedua dekolorisasinya kurang, kemudian untuk gambar ketiga latar belakangnya gelap, mungkin terlalu lama pemberian methylene blue. Untuk kebersihan, penilaian kebersihan dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Sediaan yang baik, terlihat bersih, tidak tampak sisa zat warna, endapan kristal. Sediaan yang kurang bersih akan mengganggu pembacaan secara mikroskopis. Dapat juga dilihat pada slide gambar yang pertama, itu gambar slide yang bagus, tampak bersih. Kemudian gambar yang kedua, sediaannya tampak kurang bersih, terlihat terdapat kristal atau sisa zat warna. Baiklah, demikianlah video dari saya sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia. Namun semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.